Kalau jiwa-jiwa yang merana, hati-hati yang retak karena hubungan yang rusak. Hari ini kita akan bahas cara melupakan, menghapus kenangan yang terlanjur tertulis dalam ingatan. Sebelum kita mulai, channel ini punya slogan melankolis tapi logis. Artinya, lu boleh bucin, lu boleh cinta sama orang, tapi harus logika, harus tetap jalan. Oke, tema besar kita hari ini tuh tentang melupakan. Pertanyaannya, apa yang mau dilupakan? Kenangan tentang seseorang yang pernah ngisi hidup, bikin hari-hari lebih berwarna, yang dulunya selalu bikin kita ceria, tempat berbagi cerita, yang kita harapin terus jadi sumber bahagia. Taunya terus harus gimana sekarang? Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Yuk kita bahas perlahan. Yang pertama, jangan langsung coba buat lupa. Kenapa nggak boleh langsung coba buat lupa? Karena nggak mungkin kita bakal lupa sama seseorang yang banyak nulisin cerita dalam buku hidup kita. Catatan berlembar-lembar itu nggak bisa dihapus gitu aja. Buku kehidupan ini nggak kayak binder yang bisa asal copot gitu aja. Juga nggak ada tipexnya yang bisa asal hapus gitu aja. Nggak instan, butuh proses. Juga mungkin yang ingin kita lupakan itu seseorang dengan banyak cerita indah dalamnya. Tapi jejak kenangan terakhir yang dia tulisin dalam ingatan kita itu kenangan yang sangat menyakitkan. Namanya kepergian. Kita ngerasa kehilangan. Dan jejak kenangan yang menyakitkan itu memicu neuron yang ada di otak bekerja lebih cepat dan menimbulkan jejak memori yang lebih kuat. Itu mungkin yang nyebabin rasa sakit, rasa sesak dalam diri. Yang kalau kata Gara sih, sakit tapi tidak berdarah. Yang kedua, luapkan, nangis. Kita tahu, gak semua orang terlahir sekuat karang. Gak semua orang dengan begitu mudahnya lupa. Gak semua orang bisa ikhlas dengan begitu mudahnya. Gak bisa secepatnya bangkit dari hati yang sakit atau mikirin masa depan saat merasakan sakitnya kehilangan. Terus gimana? Satu kata, luapkan. Saat ingatan itu datang, saat kenangan menggoyahkan pertahanan, ya saat nggak sengaja mengenang, ya biarin aja air mata menggenang. Melupakan memang harus diawali dengan meluapkan, lampiaskan kekesalan itu, lampiaskan emosi-emosi negatif itu, biar bersih dibasuh air mata, biar bercampur sama ingus-ingus yang lagi kalian lap itu, sama gak gunanya, sama menjijikan, udah buang. Yang ketiga, mengalihkan fokus. Gak bisa mikirin yang lain. Makan malas, mandi makin jarang, pokoknya semuanya gak enak, gak nyaman. Semua energi kita kayak yang terkuras habis gara-gara ini, gara-gara patah hati. Bahkan mungkin sebagian yang lagi nonton ini lagi sakit, terkulai lemas di atas kasur. Terus gimana? Coba lihat deh, di samping kalian banyak yang peduli. Ada orang tua, kakak, adik, anjing-anjing kalian, kucing yang minta dielus, hewan-hewan peliharaan kalian, dan juga ada kita yang bikin video ini buat support kalian, buat bantu kalian mikirin jalan keluar dari keterpurukan ini. Percaya deh, banyak yang peduli. Juga banyak yang bisa kita lakuin. Coba lihat, ada tugas yang harus segera dikerjain, ada makalah yang harus segera dikumpulin,
ada deadline juga yang harus segera diberesin. Intinya, udahlah, si kampret itu gak usah dipikirin dulu. Dengan kesibukan yang ada, pelan-pelan pasti lupa. Yang keempat, menerima keadaan. Dengan kata lain, mencoba mengikhlaskan. Masih gak bisa fokus kerja, nugas? Itu tandanya hati belum ikhlas, kepala belum bisa menerima apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang, duduk serileks mungkin. Kalau lagi tiduran, cari posisi senyaman mungkin. Nih, dengerin. Dia udah pergi. Dia bilang udah gak sayang lagi. Dia udah gak bales chat yang kalian kirimin. Dia juga udah gak angkat telepon kalian. Udah, gak ada alasan lagi buat mikirin dia. Buat apa mikirin seseorang yang bahkan gak pernah mikirin kalian? Oke, cinta emang gak pernah bisa masuk akal. Gak semudah itu buat lupain, buat ikhlasin semuanya. Tapi ingat, life must go on. Kita gak bisa gini terus. Sekali lagi, banyak yang bisa kita lakuin. Banyak yang harus kita bahagiain, termasuk diri sendiri. Yang kelima, langkah terakhir, ambil pelajaran. Anggap semua ini pelajaran. Iya, langkah selanjutnya setelah mencoba mengikhlaskan itu, anggap semua ini pelajaran dari pengalaman. Yakinin di diri sendiri bahwa di depan sana ada skenario baru yang udah dipersiapkan Tuhan buat kita, yang pastinya bakal lebih indah. Yakin deh, dengan pengalaman yang saat ini kita rasain, dengan pelajaran pahitnya ditinggalin, kita akan ngerti bahwa menjaga hubungan tetap sehat itu sangat-sangat penting. Cara memperlakukan pasangan dengan baik, cara menyelesaikan konflik, semuanya bakal lebih mudah. Karena apa? Ya karena pengalaman pahit ini yang kita jadiin pelajaran. Dengan ini semua, hubungan baru, cerita baru nanti bakal lebih indah. Pasti, percaya deh. Intinya, semua ini pasti bakal bisa kita lewatin. Dia yang udah memilih pergi, gak usah dipikirin lagi. Dengerin ini baik-baik. Kalian kehilangan orang yang nyakitin kalian. Dia kehilangan sosok hebat yang sangat sayang sama dia. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Tapi ingat, dia sekarang mungkin gak sadar. Tapi biarin. Biar dia menyesali itu nanti. Sekarang, kalian fokus kejar mimpi-mimpi kalian yang kemarin sempat terabaikan. Ingat ya, sukses is the best revenge. Kesuksesan itu balas dendam terbaik.